salam kreatif dan luar biasa. Teman-temanku komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Hari ini bersama saya ada Ibu Andam Yunus. Ini penulis buku kumpulan cerpen dengan judul Mengemas Cinta Sederhana Terbingkai Indah. Luar biasa, keren. Selamat Bunda, semoga ini menjadi karya yang senantiasa menginspirasi untuk multi generasi Indonesia. Dan bersama saya juga ada Mbak Dwi Astuti ini selaku Ketua Keluarga Alumni UNS FIB. Ini yang luar biasa, kreativitas dan inspirasinya senantiasa memotivasi multi generasi Indonesia. Nah, ini saya mau cerita kenapa buku ini, kumpulan cerpen ini memiliki 3 pilar yang keren. Karena dalam proses menulis yang senantiasa saya gaungkan dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini ternyata memang betul-betul sudah ditekuni oleh Bu Andam Yunus ini sejak awal. Bahkan tadi beliau bercerita sejak muda ya Bu ya. Sejak muda Bu Andam Yunus itu sudah memiliki kreativitas untuk menuangkan ide dan gagasan secara cemerlang. Kalau saya lihat di kumpulan buku cerpen ini, ada 3 pilar yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan, dari teks, konteks, dan konteks. Kenapa? Karena proses yang dilalui seorang cerpenis itu tidak bisa lepas dari fakta dan data empirik yang dimiliki dalam pengalaman hidupnya. Dan ini menjadi salah satu pemantik motivasi, inspirasi, dan imajinasi yang dikreasikan dalam bentuk diksi. Dan disinilah kekuatan kita. Kalau Bu Andam Yunus ini, saya tanya misalnya begini, Bu Andam Yunus ini mulai menulis tahun berapa Bu? Minat menulis? Kalau menyebut tahunnya saya lupa. Ya. Tetapi dari mulai SMP, SMA itu sepertinya bermain dengan kata-kata itu sangat menyenangkan. Luar biasa. 7 bulan kesini. 7 bulan kesini ya. Ternyata Bu Andam ini menjadi salah satu perekat bahwa mengembara dalam belantara kata itu menjadi salah satu bingkai yang menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Segala sesuatu yang dimulai dengan rasa senang, rasa cinta, itu akan mengembangkan sayapnya untuk bisa mengepak ke langit, angkasa, dan ini menjadi salah satu pilar yang diungkapkan di cover buku ini. Kalau saya bacakan, aku merasakan debar jantung yang mengeras. Mataku tak salah menatap. Dia Tanoto, laki-laki yang amat ku kenal. Kerumunan orang di sekitarnya kadang menghalangi pandanganku. Tapi aku hafal betul wajah yang pernah terpahat dalam hatiku selama hampir 5 tahun. Aku tak bisa mencermati perubahan yang terjadi padanya karena jarak yang cukup jauh. Mengapa dia hadir di sini? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tersentuh Rasanya. Jadi Bu Andam Yunus ini betul-betul menulisnya dengan hati. Jadi bukan hanya menguntai kata, dirangkai lalu diungkapkan. Tetapi dalam buku ini, dalam kumpulan cerpen ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 cinta yang diungkapkan dengan kata. Dan belantara kata ini berurai air mata tatkala kita membaca. Dan itu semua menjadi sumber literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Jadi Bu Andam ini keren karena mampu mengurai dan juga memberikan tanda-tanda jejak-jejak cinta yang diungkapkan dengan kata. Dan diksi-diksinya luar biasa. Karena apa? Selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan menulis kita akan membangun keabadian. Kenapa demikian? Karena posisi tulisan ini, buku ini ketika masih dibaca, disumbangkan di perpustakaan, lalu dibaca setiap umat, maka setiap kata, setiap diksi ini memiliki sejuta makna. Dan sejuta makna ini betul-betul memberikan nilai rasa tekstual, konteks, dan konteks. Dan ketiga pilar teks, konteks, konteks ini ketika diurai seperti tadi katakan Mbak Dwi, juga Bu Andam ini menjadi salah satu bagian penting bahwa hidup dan kehidupan itu sebenarnya adalah kebahagiaan ketika kita bisa mensyukurinya. Dengan apa? Dengan kata, dengan frasa, dengan klausa, dengan kalimat. Dan itu semua diungkapkan oleh Bu Andam Yunus ini dalam bentuk cerpen. Cerpen-cerpen inilah ketika diungkapkan dalam tulisan Melangkah di Awan. Ya, Melangkah di Awan, cerpennya yang pertama.
Ini cerpen-cerpen ini dulu pernah dimuat di majalah-majalah yang sangat terkenal, dan tentu ini menjadi salah satu pemantik motivasi yang dibuat oleh Bu Andam Yunus ini untuk bisa menuangkan ide gagasannya. Dalam cerpennya yang kedua, Salah Sangka. Salah Sangka ini kata-kata yang dari judulnya saja sudah memantik rasa gitu ya, salah sangka. Yang ketiga, Ketulusan Hati. Nih, maka tadi saya katakan menulisnya pun dengan hati, karena di sini ada ketulusan cinta yang diungkapkan dengan diksi dan kata-kata. Nah, yang keempat ada Sakura di Hati. Ini ditulis pengalaman beliau saat di Jepang mesti ini. Sehingga posisinya dari bunga sakura ini tercermin dan terpantik dengan kata. Sehingga posisi inilah yang senantiasa kita bisa lihat bahwa hidup dan kehidupan tidak bisa lepas dari rasa cemburu, karena cemburu itu adalah kasih sayang. Dan disitulah kekuatan yang diungkapkan oleh Bu Andam Yunus ini dalam cerpennya Cemburu. Lalu ada Menatap Rembulan. Nih, rembulan tidak lepas dari apa konten ini, tapi posisi rembulan itu memang selalu syahdu dan indah. Karena apa? Apa yang katakan Bu Andam dalam cerpennya ini, kalau kita bisa menjadi seperti bintang, bulan dan matahari, maka kita akan bersinar sepanjang hari. Seperti bumi yang disinari oleh bintang, bulan, dan matahari. Dan itu selalu dirindukan setiap umat sepanjang hayat. Dan ini keren sekali apa yang katakan Bu Andam Yunus dalam cerpennya ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada hal yang tidak bisa dilepas dalam proses kehidupan yang katakan Bu Andam Yunus ini dengan cerpennya Mekar di Musim Semi. Ya, ini tumbuh semangat, dan ini imajinasi yang senantiasa terpantik untuk memotivasi dan menginspirasi multi generasi Indonesia. Apalagi di multi generasi abad 21 ini dengan keterampilan abad 21 dengan formula 4C-nya, berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Ini ternyata diungkap oleh Bu Andam Yunus ini dalam cerpen-cerpennya, dan itu sangat relevan dengan perkembangan multi generasi Indonesia sekarang. Dan inilah yang kadang kita hidup ini kan ada kenangan, ada harapan. Ini diungkap oleh Bu Andam Yunus dalam cerpennya Kekasih Masa Lalu. Memang mengenang masa lalu itu indah, tapi berharap pada harapan ke depan itu juga semakin indah, akan memantik kehidupan semakin bersemangat untuk bisa mewujudkan kata dan cinta itu satu rasa. Dan disitulah kekuatan Boleh kita. ngamen? Boleh. Karena sebenarnya Mbak Dwi, ketika kita mengurai dengan sejuta makna, dengan rasa, antara rasa, karsa, dan cipta, itu betul-betul terungkap dengan diksi-diksi yang indah oleh Bu Andam Yunus ini. Karena sebenarnya ketika kita lihat kekasih masa lalu menjadi harapan. Jadi kalau kita bisa katakan mengenang masa lalu itu menjadi kenangan yang terindah, yang tak akan lekang oleh waktu. Tapi untuk bisa menguatkan hati dan pikiran kita harus selalu menghidupkan harapan, memantik harapan ke masa depan. Sehingga itu menjadi kekuatan antara kenangan dan harapan, menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan oleh Bu Andam Yunus dalam cerpennya Kekasih Masa Lalu. Dan ini tidak bisa dilepas dalam cerpennya yang di seri terakhir ini, Cinta Kilat. Ada cinta dari pandangan mata, ada cinta dari konteks budaya, ada cinta dari seni. Tapi cinta kilat yang disampaikan oleh Bu Andam Yunus ini betul-betul memantik rasa, memantik pikiran, dan memantik imajinasi serta kreasi kita. Disinilah Bu Andam Yunus dengan tangan dinginnya mampu mengolah menata kata, penuh inspirasi, motivasi, dan akhirnya mengolaborasikan antara Bu Andam Yunus dan Bu Dwi yang keren dan luar biasa. Ini sungguh luar biasa, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Karya nyata dari Bu Andam Yunus ini saya kira akan betul-betul mampu memantik seluruh generasi Indonesia untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena kita itu adalah manusia yang rapuh, tetapi kita punya kekuatan dengan kata. Dan kita akan abadi dengan menulis. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat bersama Bu Andam Yunus yang luar biasa. Saya ingin Bu Andam Yunus bisa mengatakan sebenarnya apa yang harus dilakukan para remaja dan generasi Indonesia untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Silakan Bu Andam Yunus. Baik, satu yang saya tekankan bahwa dengan menulis, dengan mengeluarkan sebuah karya itu tidak akan usang. Ya. Jangan usang apa yang sudah tertuang. Luar biasa, keren. Mbak Dwi, apa yang bisa disampaikan untuk multi generasi Indonesia? Mbak Dwi ini sekaligus saya sampaikan, Mbak Dwi ini juga senantiasa dengan tangan dinginnya dulu, karena beliau ini selaku wartawan, jadi
talenta penanya ini masih terasa di tari jemarinya, sehingga apa yang selalu dituangkan dalam bentuk kata saya tahu betul sejak saya bersama Bu Dwi untuk mengurai keluarga alumni FIP ini keren luar biasa. Silakan Mbak Dwi. Ya, terima kasih. Saya sampai bisa kata-kata air mata yang menjadi saksi ketika Ibu Andam Yunus dengan ahlinya, dengan baiknya mencurahkan apa yang perlu kita dalami, karena itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari buku-buku itu, terutama untuk para remaja, calon-calon Bapak Ibu untuk membina rumah tangga. Ini banyak sekali contoh-contoh dan sebetulnya toladan untuk yang bisa kita jalani. Apa arti ketulusan cinta, apa arti sebuah pengorbanan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus bersikap di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Keren. Sebagai penutup, saya akan katakan bahwa menatap rembulan adalah keinginan, menatap rembulan adalah rasa, menatap rembulan adalah cinta. Tapi disitulah sebenarnya, kalau saya kutip dari tulisan Bu Andam Yunus yang di bait pertama ini sangat bisa meminta kita untuk bisa merasakan dengan jiwa kita. Aku masih betah menatap anak-anak kecil yang berlarian di taman itu. Naik ke atas melewati batu-batu dan berteriak riang meluncur dari atas lewat subridar itu. Cerita riang itu mengingatkan aku pada suara air sewaktu seumur anak-anak itu. Di sini pula aku sering membawanya bermain, memboncengkannya di belakang sepedaku dan mengajaknya menyusuri sungai di tengah kata Okayama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Andam Yunus. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi sumber literasi dengan Ratu Lisa untuk multigenerasi Indonesia, dan semoga ini senantiasa memantik multigenerasi Indonesia untuk tetap berkarya. Karena dengan menulis kita akan membangun keabadian, dan dengan menulis kita akan abadi sepanjang hayat untuk kemaslahatan. Terima kasih, sukses dan luar biasa. Salam kreatif dan luar biasa.